Piye dap kabare? Apik-apik wae to. Kali ini saya akan mencoba mereview salah satu smartphone keluaran Samsung. Setelah hampir 5 tahun, akhirnya saya mencoba Samsung lagi. So, langsung saja kita ke review dari Samsung Galaxy J7 Prime. Pertama, kita bahas sisi desainnya. Satu kata buat desain dari J7 Prime ini, cakep. Mobil khusus varian warna hitam yang saya pegang ini, bagian depannya itu loh, gimana ya, gua anteng lah pokoknya. Layarnya yang hampir menyatu dengan bezelnya, kemudian ada lengkungan 2,5D di pinggiran layarnya, tambah cakep aja. Andai saja tombol kapasitifnya bisa disamarkan, pasti lebih ganteng lagi. Bagian belakangnya juga dibalut dengan metal berwarna hitam, membuatnya tampak lebih misterius dan membuat build quality dari Samsung J7 Prime ini benar-benar solid. Boys lah pokoknya, boys tapi juga sempurna. Yang membuat saya kurang nyaman dari desain ini adalah bahan metalnya itu sendiri yang lumayan licin di tangan, sama peletakan speaker yang ada di sisi kanan atas. Posisi speaker ini rentan ketutup kalau pas saya main game, sering banget malah ketutupnya. Tapi overall saya tetap suka sama desain dari J7 Prime ini. Untuk layarnya, Samsung menggunakan layar TFT untuk di J7 Prime ini. Karakternya sama dengan IPS, dan saya lebih sering menggunakan smartphone berlayar IPS daripada AMOLED, jadi saya nggak terlalu masalah dengan layar yang digunakan oleh J7 Prime ini. Resolusinya sudah Full HD, membuat detailnya tetap dapat dan nyaman di mata. Beralih ke UI, saya harus akui kalau UI Samsung ini sangat memudahkan saya. Enteng, responsif, banyak kustomisasi dan informatif. Di pengaturan disediakan shortcut yang bisa kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk membuka pengaturan-pengaturan yang sering kita buka. Selain itu, Samsung juga menyediakan aplikasi-aplikasi yang memberikan nilai tambah untuk pelanggan di Indonesia, seperti Galaxy Gift yang vouchernya selalu saya tunggu, atau SLAM yang menyediakan koran atau majalah digital gratis. Sayangnya, saya mengalami masalah login untuk aplikasi ini. Kemudian, lemahnya dari UI dari Samsung ini adalah multitaskingnya yang cukup payah. Untuk performanya sendiri, saya rasa J7 Prime ini biasa saja. Diotaki prosesor Exynos 7870 octa-core, CPU Mali T830 dan RAM 3GB, J7 Prime mencetak skor 45 ribuan di Antutu. Untuk sekedar menemani kegiatan sehari-hari bersosial media dengan banyak akun, browsing atau nonton video, saya rasa gak ada masalah. Saya nggak menemukan lag selama pemakaian. Untuk bermain game, saya bingung dengan J7 Prime ini. Di game ringan sampai menengah yang bisa dikatakan dengan grafis low atau medium, kadang saya menemukan lag atau gerakan patah saat memainkannya, tapi kadang-kadang aja. Sedangkan untuk game berat, ya J7 Prime sepertinya harus mengibarkan bendera putih. Bisa dimainkan sih, tapi nggak nyaman ketika dimainin. Untuk urusan memori internal, Samsung cukup berbaik hati dengan memberikan memori internal yang cukup lega, 32GB dengan sisa sekitar 25GB yang bisa digunakan. Itu pun masih bisa ditambah dengan micro SD sampai 128GB dengan slot yang dedicated, jadi tidak mengganggu kedual simannya. Kedual siman? Apa itu? Gak jelas. Lanjut ke sensor. Menyedihkan sekali. Saya lihat sensor yang dikasih oleh Samsung buat J7 Prime ini. Ini HP 3,5 juta kan ya? Gak salah kan ya saya? Yang paling saya sesalkan sih ya absennya sensor cahaya dan magnetik. Tapi akhirnya Samsung ngasih sensor fingerprint ke seri J.
Sensor fingerprintnya juga nggak perlu ditekan untuk mengaktifkannya, tinggal ditowel saja seperti Zoom Z2 sebelumnya yang saya review. Sensor fingerprintnya sendiri cukup akurat, tapi kadang suka bengong sendiri sehingga harus dicoba 2 atau 3 kali baru mau kebuka layarnya. Selanjutnya adalah baterai. Saya cukup dibuat kagum oleh baterai 3300 mAh yang dibawa oleh J7 Prime ini. Selama pemakaian saya, baterai J7 Prime selalu bisa bertahan lebih dari 24 jam, padahal pemakaiannya cukup intensif. Screen on time-nya juga cukup mengagumkan, sekitar 7-8 jam bahkan lebih. Itu dengan pemakaian aktif di sosmed, browsing, nonton YouTube, dan sesekali gaming. Saya rasa ini andil dari prosesornya yang 14 nanometer, kemudian UI-nya Samsung itu sendiri, atau bahkan minimalnya sensor yang aktif di J7 Prime ini. Tapi saya cukup kagum dengan performa dari baterai J7 Prime ini. Terakhir, kamera. Dengan kamera belakang 13 megapiksel dan 8 megapiksel kamera depan, performa kameranya menurut saya biasa aja. Di kondisi dengan cahaya melimpah, kamera J7 Prime masih bisa diandalkan dengan cukup baik. Tapi ketika cahaya mulai berkurang atau bahkan saat minim cahaya, ya silahkan menikmati noise dan blur kalau memaksakan memotret tanpa lampu flash. Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas kamera dari J7 Prime ini, karena saya mungkin bukan ahlinya. Berikut adalah hasil dari jepretan kamera J7 Prime. Kesimpulannya, jujur saya cukup puas dengan Samsung Galaxy J7 Prime ini. Mungkin buat kamu yang membutuhkan HP yang siap pakai, desain kece, performa sehari-hari seperti untuk sosmed, browsing, dan YouTubean yang oke, dan baterai yang luar biasa, serta merek Samsung, saya mungkin akan merekomendasikan J7 Prime ini. Tapi buat kalian yang spek hunter atau yang menilai segalanya dari spesifikasi dan menginginkan performa gaming yang rata kanan, mungkin masih ada pilihan yang lebih baik dari J7 Prime. So, pilihlah smartphone sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sekian review dari Samsung Galaxy J7 Prime ini dari saya. Ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.